Oke, kembali lagi ke video pembelajaran terkait dengan Introduction to Work Design. Kali ini kita akan membahas topik berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan produktivitas, di mana produktivitas ini merupakan salah satu komponen atau ukuran penting dari suatu sistem kerja. Oke, apa sih produktivitas itu ya? Jadi produktivitas ini didefinisikan sebagai perbandingan antara output dari suatu proses dengan input yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Nah, di sini ada kaitannya dengan proses ya. Nah, proses dalam hal ini dapat merujuk pada operasi dari produksi ataupun servis atau jasa yang dilakukan oleh individu. Bisa juga dapat digunakan dalam konteks ekonomi nasional atau ekonomi di suatu negara. Nah, produktivitas ini merupakan matriks yang sangat penting dalam sistem kerja. Karena meningkatkan produktivitas adalah salah satu cara di mana kompensasi pekerja ini dapat ditingkatkan tanpa harus menaikkan biaya produk ataupun layanan yang mereka hasilkan. Hal ini tentunya akan menghasilkan lebih banyak produk dan layanan dengan harga yang lebih rendah bagi konsumen dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan dari pekerjanya. Nah, ukuran produktivitas yang paling umum digunakan adalah labor productivity atau produktivitas dari tenaga kerja, di mana labor productivity ini biasanya dihitung dengan menggunakan rasio antara working unit atau unit output yang dihasilkan dengan labor hour-nya, di mana labor hour di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, definisi unit kerja atau work unit ini tergantung pada proses yang menjadi bahan ukuran untuk produktivitas. Misal dalam industri baja, maka ukuran umum untuk work unit yang dihasilkan adalah seberapa banyak atau berapa ton baja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Atau misalkan dalam industri otomotif, jumlah mobil yang diproduksi menjadi tolak ukur output yang paling tepat untuk pengukuran terkait dengan labor productivity ratio-nya. Nah, di kedua industri penting untuk mengetahui berapa banyak jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, ukuran ini dapat digunakan untuk membandingkan tingkat efisiensi dari pekerja dari beberapa atau berbagai perusahaan dalam industri tertentu ataupun juga untuk membandingkan industri yang sama di antara negara yang berbeda. Jadi di sini adalah kaitannya dengan labor productivity ratio. Nah, meskipun produktivitas tenaga kerja adalah ukuran umum yang digunakan, nah tenaga kerja di sini bukan berarti kontributor utamanya. Jadi sebenarnya tenaga kerja ini tidak berkontribusi banyak untuk meningkatkan produktivitas. Ada faktor-faktor lain yang jauh lebih penting dalam menentukan atau meningkatkan produktivitas, yakni capital atau modal dan teknologi. Nah, capital atau modal ini mengacu pada substitusi mesin untuk tenaga manusia. Misal dengan investasi pada mesin produksi otomatis untuk menggantikan mesin yang dioperasikan secara manual misalnya. Nah, sementara yang kedua, teknologi ini mengacu pada perubahan mendasar pada bagaimana cara atau metode dari beberapa aktivitas atau mesin itu diselesaikan. Nah, teknologi di sini lebih dari sekedar menggunakan mesin sebagai pengganti pekerja manusia. Nah, di sini ada tabel 7 yang menunjukkan seberapa besar sih perubahan atau peningkatan produktivitas bisa terjadi dengan adanya investasi dari teknologi yang lama ke teknologi baru. Nah, mana yang lebih penting antara capital atau teknologi dalam mengimprove produktivitas? Jadi sebenarnya perbedaan antara improvement yang diberikan oleh capital atau modal dengan improvement yang diberikan oleh teknologi ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena pastinya teknologi baru yang diaplikasikan dalam sebuah industri ataupun sistem kerja itu pastinya akan membutuhkan capital. Nah, satu hal yang penting terkait dengan bagaimana improvement atau important gains dari produktivitas itu bisa dicapai itu sebenarnya lebih ke arah karena adanya
pengenalan modal dan teknologi dalam sebuah proses kerja dibandingkan dengan kita berusaha menjadikan pekerja itu bekerja dengan waktu yang lebih rendah. Meskipun kalau kita lihat ini pastinya akan menimbulkan input yang lebih sedikit. Dengan menginvestasikan capital untuk teknologi baru, ini akan lebih meningkatkan output dan di saat yang sama ini akan menurunkan labor hour-nya. Nah, akibatnya di sini akan secara tidak langsung, dengan adanya modal dan pengenalan teknologi baru dalam sebuah proses kerja ini akan meningkatkan labor productivity ratio. Nah, mengukur produktivitas ini sebenarnya tidak semudah kelihatannya. Kalau kita perhatikan rasio produktivitas tenaga kerja atau labor productivity ratio yang ditentukan pada persamaan sebelumnya, yaitu rasio antara working unit dengan labor hour, ini kesannya cukup sederhana gitu ya. Namun di sini akan muncul masalah terkait dengan pengukuran dan juga penggunaannya. Nah, masalah apa saja yang muncul? Salah satunya adalah terkait dengan non-homogeneous output unitnya atau unit keluaran atau output yang sifatnya adalah tidak homogen. Jadi seringkali satuan output kerja ini tidak homogen. Misal, kita melakukan perhitungan terkait dengan produktivitas produksi mobil setiap tahunnya. Nah, yang kita gunakan untuk ukuran outputnya adalah total semua produksi mobil di tahun tersebut tanpa memperhitungkan perbedaan model ataupun ukuran kendaraan ataupun juga harga. Bisa jadi mobil mewah yang mahal ini kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak jam kerja untuk waktu perakitannya dibandingkan misalkan mobil yang lebih sederhana atau lebih murah gitu ya. Terus yang kedua, ada multiple input factors-nya. Jadi kalau tadi kita mengenal bahwa ada faktor lain selain tenaga kerja, yakni ada capital, ada juga teknologi. Namun perlu kita perhatikan juga bahwa ada faktor input lainnya yang mungkin akan sangat mempengaruhi produktivitas, seperti misalkan material ataupun juga energi. Nah, dalam hal ini misalkan kita ambil contoh produksi aluminium gitu ya. Maka tenaga listrik dan bahan baku bauksit-nya sebagai input ini jauh lebih penting dibandingkan faktor tenaga kerja sebagai input untuk proses tersebut. Nah, ini menjadi problematis dalam mengukur produktivitas. Terus yang ketiga ini adalah kaitannya dengan perubahan harga dan biaya, terutama kaitannya dengan faktor-faktor eksternal, seperti misalkan adanya perubahan ekonomi ataupun juga misalkan dalam kondisi sekarang ini ada pengaruh dari pandemi, ini tentunya akan mempengaruhi perubahan harga dan biaya. Harga unit output dan biaya faktor input, dalam hal ini tenaga kerja, bahan baku ataupun tenaga, ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Seringkali ini sifatnya tidak dapat kita prediksi. Nah, suatu perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sebenarnya. Tapi ketika misalkan harga produknya turun karena misalkan ada kekuatan pasar yang mempengaruhi dan juga adanya kenaikan labor cost-nya, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang parah. Nah, ini kalau kita hanya berpadokan pada labor hour saja dalam perhitungan produktivitas. Jadi di sini ada faktor biaya dan harga yang seringkali berubah-ubah. Kemudian selain harga juga ada perubahan produk mix-nya atau bauran produknya. Bauran produk ini mengacu pada proporsi relatif produk yang dijual di perusahaan. Nah, jika misalkan campuran antara produk yang mahal dengan produk yang murah ini berubah dari tahun ke tahun, maka perbandingan tahunan berdasarkan rasio produktivitas tenaga kerja atau labor productivity ratio ini menjadi kurang berarti. Nah, di sini bagaimana sebenarnya tingkat labor productivity ratio itu menjadi cukup sulit untuk digunakan sebagai indeks pengukuran produktivitas. Nah, sebagai alternatif untuk pengukuran produktivitas adalah dengan menggunakan Labor Productivity Index atau indeks produktivitas tenaga kerja. Ini bisa kita hitung dengan membandingkan antara Labor Productivity Ratio pada tahun yang diukur atau LPRT dengan Labor Productivity baseline-nya. Jadi katakanlah misalkan kita melakukan
perhitungan terkait dengan productivity index di tahun 2020 gitu ya. Sementara kita punya baseline-nya adalah sekitar katakanlah tahun 2019. Maka di sini kita menghitung LPI atau Labor Productivity Index itu adalah dari Labor Productivity Ratio di tahun 2020 dibandingkan dengan Labor Productivity Ratio di tahun 2019. Nah, kita coba bahas bagaimana sih cara pengukuran indeks produktivitas ini dilakukan. Ambil contoh, case-nya adalah sebuah pabrik baja, di mana pabrik baja ini dia berdasarkan record produksinya itu menghasilkan sekitar 326.000 ton di tahun baseline-nya. Nah, kemudian untuk memproduksi sebanyak 326 ini dibutuhkan waktu produksi dengan menggunakan labor hour sebesar 203.000 jam kerja. Nah, kemudian di tahun berikutnya output yang dihasilkan oleh perusahaan ini, oleh pabrik ini adalah sekitar 341.000 ton dengan menggunakan sekitar 246 labor hour. Nah, di sini kita bisa hitung yang pertama labor produktivitas pada baseline-nya. Jadi pertama kita bisa hitung tadi, jadi LPR pada tahun baseline ini kita bisa hitung dari rasio antara work unitnya dibagi dengan labor hour di baseline-nya, yakni sekitar 326.000 dibagi dengan 203.000 jam. Maka di sini kita bisa estimasi untuk labor productivity ratio-nya itu adalah sekitar 1,606 ton per labor hour. Jadi dalam 1 jamnya ini kita bisa memprediksi bahwa produksinya itu sekitar 1,6 ton ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya, katakanlah misalkan di tahun kedua, maka di sini LPR 2 ini adalah work unit untuk tahun kedua dibagi dengan labor hour di tahun kedua. Di sini kita dapatkan atau kita punya informasi bahwa di tahun berikutnya memproduksi sebanyak 341.000 ton dan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 246.000 jam. Maka LPR 2-nya adalah sekitar 1,386 ton per labor hour-nya atau per jamnya. Nah, terakhir kita pengen tahu kira-kira productivity index-nya berapa besar di tahun kedua. Maka kita bisa hitung PI-nya, productivity index-nya di tahun kedua. Ini adalah LPR di tahun kedua dibagi dengan LPR di tahun baseline-nya. Jadi di sini adalah 1,386 ton per hour dibagi dengan 1,606 ton per hour-nya. Artinya di sini terjadi perubahan indeks produktivitas di tahun kedua itu sebesar 0,863. Jadi sebenarnya produktivitasnya mengalami penurunan. Jadi turun di tahun kedua gitu ya. Nah, ini adalah kaitannya bagaimana kita melakukan pengukuran terkait dengan produktivitas. Pekerjaan biasanya tidak dilakukan dengan cara yang seefisien mungkin. Tugas dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja biasanya terdiri dari 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas pekerjaan dasar yang sifatnya adalah produktif, dan yang kedua adalah aktivitas berlebih yang sifatnya tidak produktif. Nah, basic work productive content atau aktivitas pekerjaan dasar yang produktif ini adalah jumlah pekerjaan minimum atau waktu minimum yang secara teoritis diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau suatu pekerjaan, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk waktu. Nah, di sini basic work productive content ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, di mana secara teoritis ini adalah waktu yang minimum atau waktu yang paling optimal dan tidak bisa dikurangi lebih jauh lagi. Nah, ini adalah basic productive work content-nya. Nah, sementara itu exist
non-productive activities atau aktivitas berlebih yang sifatnya non-produktif adalah aktivitas fisik dan mental yang biasanya dilakukan oleh pekerja, di mana aktivitas ini tidak memberikan added value pada pekerjaan tersebut dan juga tidak memfasilitasi pekerja untuk melakukan productive work content tadi. Dan biasanya exist non-productive activities ini sifatnya adalah memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita akan membahas terkait dengan exist non-productive activity itu seperti apa. Jadi, aktivitas berlebih yang sifatnya non-produktif ini bisa diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah aktivitas berlebih karena adanya poor design, karena adanya desain yang buruk, sehingga memungkinkan si pekerja itu kesulitan untuk mengkoperasikannya atau mengerjakannya. Contohnya adalah misal kita mendesain suatu produk, di mana produk tersebut didesain dengan part atau komponen yang terlalu banyak, melebihi dari yang diperlukan, maka di sini akan memerlukan waktu perakitan yang berlebih. Nah, ini akan berkontribusi pada non-productive activity. Kemudian yang kedua ini adalah aktivitas berlebih yang disebabkan karena metode yang tidak efisien atau mungkin layout dari tempat kerja yang kurang baik ataupun ada gangguan selama bekerja. Nah, contohnya adalah misal tata letak pabrik yang tidak efisien, ini tentunya akan memberikan atau membutuhkan pergerakan material yang berlebihan. Dan yang ketiga ini adalah excessive activities atau aktivitas berlebih yang disebabkan oleh faktor manusia. Seperti misalkan pekerja ini sering absen atau pekerja dia terlalu banyak ngobrol dengan peersnya, maka di situ akan menimbulkan aktivitas berlebih yang sifatnya non produktif. Nah, di sini dalam pengerjaan suatu task atau tugas ini terdiri dari basic productive work content-nya, jadi waktu yang produktif ditambah dengan waktu yang berlebih, seperti aktivitas-aktivitas yang disebabkan oleh poor design atau aktivitas yang disebabkan metode yang tidak efisien atau layout yang kurang baik ataupun ada interupsi selama bekerja, dan juga aktivitas yang disebabkan oleh human factor tadi. Nah, ini akan menambahkan total task time-nya. Ketika ini lebih besar atau total exist time-nya ini melebihi productive time, maka akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengimprove produktivitas dalam sebuah sistem kerja. Nah, dalam perancangan sistem kerja ini nanti kita akan menggunakan 3 pendekatan, yaitu work method, work measurement, dan juga work management. Work method di sini berkaitan dengan bagaimana kita menganalisis dan mendesain dari tugas dan pekerjaan yang melibatkan aktivitas pekerjaan manusia, seperti dengan menggunakan pendekatan method engineering atau motion study analysis, ataupun juga nanti kaitannya dengan tata letak pabrik. Dan di semester sebelumnya kita belajar terkait dengan ergonomi, di mana ini bisa kita gunakan untuk mengimprove metode kerja. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pengukuran kerja atau work measurement. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini kaitannya adalah dengan studi waktu. Jadi kita melakukan pengukuran waktu untuk menentukan kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan atau disediakan bagi pekerja untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Misalkan dalam kaitannya dengan memproduksi suatu produk atau memberikan jasa atau layanan. Dan yang ketiga tentunya adalah kaitannya dengan work management atau manajemen kerja, di mana di sini lebih mengacu pada fungsi organisasi dan administrasi untuk mengatur pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian memotivasi pekerja, memberikan penilaian kerja, dan juga kaitannya dengan kompensasi pekerja dengan menggunakan sistem insentif yang rasional untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang pekerja. Nah, targetnya adalah work system ini memberikan suatu sistem yang sifatnya lebih produktif. Gitu. Nah, 3 hal ini yang akan menjadi topik bahasan dalam perkuliahan perancangan sistem kerja dalam selama 1 semester ini.